Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru dan teman-teman guru semuanya. Di video kali ini kita akan coba sampaikan tutorial tentang bagaimana mengcustomize e-learning kita untuk pembelajaran kita. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana membuat aktivitas pembelajaran di e-learning kita. Khusus untuk video kali ini, kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah kita akan mengenal aktivitas-aktivitas pembelajaran apa yang bisa kita masukkan di e-learning sesuai dengan pendidikan pembelajaran paradigma baru. Kemudian yang kedua, nanti kita coba akan praktek membuat aktivitas sinkronus itu bagaimana. Baik, langsung aja Bapak Ibu. Kita akan mengenal aktivitas pembelajaran di e-learning itu apa saja sesuai dengan pembelajaran paradigma baru. Ini di bahasan kita yang pertama. Ada dua kelompok kegiatan Bapak Ibu di pembelajaran paradigma baru. Yang pertama adalah kegiatan sinkronus dan yang kedua adalah asinkronus. Yang sinkronus Bapak Ibu itu apa? Itu pembelajaran tatap maya antara guru dengan siswa. Jadi di kegiatan pembelajaran sinkronus ini guru dan siswa berinteraksi secara langsung. Ya, biasanya menggunakan Jmeet atau Zoom meeting. Ini kelompok kegiatan yang pertama atau kategori pertama di pembelajaran paradigma baru itu ada kegiatan sinkronus. Ya, biasanya menggunakan Jmeet atau Zoom meeting. Kemudian bagian kedua itu ada kegiatan asinkronus. Asinkronus itu adalah pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siswa. Kegiatannya apa saja? Di antaranya ada kegiatan mulai dari diri. Ini biasanya siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali pemahaman awal terkait materi yang akan dipelajari. Jadi di sini anak-anak diberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berfungsi untuk guru bisa mengetahui pemahaman awal siswa terkait materi yang akan dipelajari itu sudah sejauh apa. Contoh misalnya kalau siswa ingin belajar tentang komputer, mungkin pertanyaan-pertanyaan misalnya apakah di rumah memiliki komputer, misalnya kayak gitu. Kemudian komputer yang ada di rumah digunakan untuk apa saja dan seterusnya. Jadi istilahnya adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana kepada siswa yang berfungsi untuk menggali sejauh mana pemahaman awal siswa terkait dengan materi yang akan dipelajari. Itu yang kegiatan pertama di asinkronus. Kemudian yang kedua itu eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep biasanya siswa diberikan materi. Jadi lebih simpelnya eksplorasi konsep itu adalah guru memberikan materi pelajaran kepada siswa. Ya, bisa bentuknya file PDF atau teks dan seterusnya, atau gambar atau video, audio, nanti bisa dimasukkan di eksplorasi konsep seperti yang dulu sudah pernah kita gunakan. Yang ketiga ada ruang kolaborasi. Yaitu di sini anak-anak bisa berdiskusi antara siswa dan juga dengan gurunya. Yang keempat adalah refleksi terbimbing. Aktivitas ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pembelajaran kita. Anak-anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan ulang atau menyampaikan kembali materi yang sudah dipelajari. Nah, dari refleksi yang disampaikan anak, guru bisa tahu sampai sejauh mana anak sudah memahami materi pelajaran kita. Kemudian yang aktivitas berikutnya di asinkronus adalah demonstrasi kontekstual. Aktivitas ini digunakan untuk menunjukkan hasil kerja siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Jadi misalnya
Kalau misalnya pelajarannya tentang membuat puisi, maka di sini mungkin hasil dari puisi buatan anak, misalnya contohnya seperti itu dikumpulkan. Jadi demonstrasi kontekstual itu anak-anak menunjukkan hasil kerjanya, hasil dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang berikutnya adalah ada evaluasi. Dalam hal ini misalnya seperti ulangan seperti biasanya. Jadi untuk mengukur kompetensi atau pencapaian belajar siswa. Itu Bapak Ibu ada 2 kegiatan sudah saya sampaikan. Di pembelajaran paradigma baru itu ada sinkronus dan asinkronus. Yang sinkronus itu ada interaksi langsung antara guru dan siswa. Bisa menekan Jimit atau Zoom, sedangkan asinkronus itu pembelajaran mandiri. Jadi siswa belajar mandiri sesuai dengan aktivitas pembelajaran yang dibuat oleh guru. Nah, aktivitasnya itu bisa mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan bisa juga evaluasi. Nah, kira-kira tampilan di e-learning-nya seperti apa? Nah, tampilan di e-learning-nya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini saya ambilkan dari screenshot diklat kemarin dari Bapak Ibu guru yang mengikuti diklat komite pembelajaran di sekolah penggerak itu sudah mengalami proses pembelajaran paradigma baru. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ada 2 kelompok besar, yang atas ini kelompok kegiatan sinkronus, yang bawah kegiatan asinkronus. Seperti yang saya sampaikan, di sinkronus itu ada Jimitnya. Ini ada simbol Jimit. Anak-anak bisa berinteraksi langsung atau peserta bisa berinteraksi langsung dengan gurunya. Nah, ini ada umpan balik, penilaian struktur ini bisa di-skip ya, bisa tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Kemudian asinkronusnya ada mulai dari diri, eksplorasi konsep, dan seterusnya. Contoh yang kedua, nah ini ada kegiatan sinkronusnya, Bapak Ibu bisa lihat di sini hanya ada Jimitnya saja. Jadi Bapak Ibu dari semua komponen tadi kita sebagai guru itu bisa menentukan elemen-elemen pembelajaran atau aktivitas pembelajaran apa saja yang dibutuhkan untuk kita terapkan di pembelajaran kita. Jadi kalau dari saya pribadi, tidak harus semua aktivitas itu kita gunakan semua. Jadi kita yang menjadi sutradaranya, kita bebas ya menentukan aktivitas belajar mana saja di kegiatan belajar kita. Contohnya di tampilan sebelah kiri dan kanan ini sudah beda Bapak Ibu. Jadi di sini lebih simpel, di sini mulai dari diri, eksplorasi konsep, demonstrasi kontekstual, dan refleksi terbimbing. Jadi belum ada ulangannya. Nah ini bebas Bapak Ibu, bisa menentukan aktivitas belajar mana yang akan digunakan. Seperti itu. Itu Bapak Ibu sekilas tentang mengenal aktivitas pembelajaran apa saja yang ada di e-learning nantinya. Nah, di video kita kali ini kita hanya akan membahas bagaimana membuat kegiatan sinkronus Bapak Ibu ya. Bagaimana kita nanti menuliskan label di sini, bagaimana kita membuat link Jimit kita masukkan di e-learning kita. Nah, itu yang akan kita pelajari di video kita kali ini. Untuk di video berikutnya kita akan lanjutkan bagaimana kita membuat aktivitas kegiatan asinkronusnya. Baik Bapak Ibu, langsung aja caranya Bapak Ibu bisa membuka browser Bapak Ibu Google Chrome atau Mozilla atau yang lain seperti biasanya di elearning.smkn4solo.ac.id, nanti dimasukkan di sini. Kemudian login seperti biasa. Masukkan passwordnya, kemudian login. Nah, ini akan saya contohkan. Langsung aja masuk di mapel Bapak Ibu. Ini saya mapelnya informatika, saya masuk aja, klik. Nah, ini yang sudah saya buat
Nanti Bapak Ibu nanti masih kosong ya mesinnya, kalau belum dibuat itu biasanya di sini masih topik 1. Jadi belum dirubah. Nanti bagaimana kita membuat aktivitas sinkronusnya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana mengedit menambahkan tulisan sinkronusnya ini, kemudian memasukkan alamat Jimit kita di e-learning. Nah, ini kebetulan sudah saya buat. Saya akan coba di topik kedua, nggak akan saya buatnya. Langkah pertama Bapak Ibu sebelum mengedit di e-learning seperti biasanya, langkah pertama Bapak Ibu klik dulu turn editing on. Ini diklik dulu. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu seperti biasanya bisa edit topiknya. Ini sudah saya edit. Untuk contoh tutorialnya saya coba edit tutorial 2 saja. Cara ngeditnya seperti biasanya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu masih di pertemuan 1, misalnya di sini tulisi pertemuan 1, kemudian topiknya apa. Misalnya ini saya nomor 2. Saya buat di pertemuan 2, topiknya misalnya sistem komputer atau SK misalnya. Nah, ini kita enter. Nah, kalau sudah, di video kali ini kita hanya akan membuat ini Bapak Ibu. Bagaimana memasukkan label sinkronus, kemudian bagaimana memasukkan URL Jimit kita di e-learning. Kita akan buat seperti ini. Nah, caranya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengedit topik, ini diganti atau di rename tadi dengan cara diklik gambar pensilnya ini, kemudian dituliskan, kemudian di enter. Nah, sekarang kita coba buat tulisan ini Bu, seperti ini Bapak Ibu, sinkronus. Bagaimana cara menambahkannya? Seperti biasanya Bapak Ibu klik ini ya Bapak Ibu, klik an activity or resource, kemudian kita pilih label. Ini ada label, kita klik saja. Nah, di sini kita tulis misalnya sinkronus. Seperti itu. Nah, seperti ini aja nggak apa-apa, langsung save and return. Nah, seperti ini. Udah selesai. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen mengedit tulisannya ada yang salah, bisa diklik lagi edit setting. Nah, Bapak Ibu bisa edit lagi tulisannya. Bisa juga Bapak Ibu berikan sedikit warna ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik style. Kemudian di sini ada beberapa warna background dari teks itu. Misalnya ini ya. Nah, seperti ini boleh atau primary boleh. Nah, kalau sudah, nah untuk activity completion-nya ini kita pilih do not indicate activity completion. Biar tidak ada tandanya, biar hanya tampilannya tulisan saja. Kemudian kalau sudah, diklik save in return to course. Nah, sudah jadi. Ini cara membuat label, sama seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara memasukkan URL Jimit kita? Ini ya. Nah, sama di bawahnya sinkronus, kita klik lagi add an activity resource. Nah, kita pilihnya URL. Ini kita klik saja. Kemudian kita di name, kotak name ini kita tuliskan linknya, nama linknya nanti yang akan diklik siswa itu seperti apa. Misalnya Jimit gitu aja juga nggak apa-apa, atau bebas Bapak Ibu ya, misalnya meet and greet dengan guru misalnya, boleh. Nah, kemudian jadi ini yang name ini bebas Bapak Ibu, diisi apapun terserah Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah, di eksternal URL ini di kopas ya. Nah, misalnya Bapak Ibu sebelumnya sudah membuat meeting di Google Meet
atau di Zoom, itu di copy saja URL-nya, kemudian di paste di sini. Misalnya saya ini ya, saya punya alamat Gmail saya ini, misalnya saya copy, saya Ctrl C atau edit copy, boleh, pokoknya intinya di copy, kemudian di sini di paste, klik kanan paste. Kalau sudah di activity completion-nya, Bapak Ibu pilih yang show activity as complete when condition are met. Jadi yang paling bawah ini diklik, kemudian di sini ini jangan lupa dicentang, kemudian di save and return to course. Nah, selesai. Ini Bapak Ibu, sampai di sini kita sudah belajar bagaimana menuliskan label sinkronus ini, kemudian bagaimana memasukkan alamat Gmail kita di e-learning. Untuk aktivitas berikutnya masih banyak nggih yang belum kita buat. Bapak Ibu, tadi kita baru membuat aktivitas yang pertama, yaitu aktivitas sinkronus, yaitu bagaimana memasukkan URL Gmail kita di e-learning kita. Nah, untuk video berikutnya kita akan belajar bagaimana membuat aktivitas asinkronus di e-learning kita. Ya, bagaimana membuat aktivitas mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, evaluasi. Nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.